Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Astika dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 8606138893. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Poin yang pertama, ontologi. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang apa saja yang benar-benar ada. Nah, ontologi itu mencoba menjawab pertanyaan seperti apa saja yang ada di dunia ini, apakah sesuatu itu benar-benar ada atau cuma ada di pikiran kita saja? Nah, contohnya itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita contohkan yang pertama itu seperti benda nyata. Kita ambil ya dari kursi, meja. Kenapa kursi dan meja? Karena kedua ini jelas ada, karena bisa kita lihat dan bisa kita sentuh. Yang kedua, hal yang tidak terlihat. Hal yang tidak terlihat itu seperti perasaan. Perasaan itu kan ada senang, ada sedih, dan juga pikiran. Nah, kedua ini, perasaan dan pikiran, itu tidak dapat dilihat, tapi kita tahu kedua ini itu ada. Nah, untuk yang ketiga, hal yang masih dipertanyakan. Hal yang masih dipertanyakan itu seperti hantu, jiwa. Nah, kedua ini ada yang percaya dan juga ada yang tidak. Ini juga dibahas di dalam ontologi. Jadi, ontologi itu sendiri, apa sih yang benar-benar ada di dunia ini? Poin yang kedua. Yang kedua itu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan. Khususnya, apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan itu berasal, bagaimana kita tahu sesuatu itu benar. Nah, epistemologi ini seperti kita bertanya. Pertanyaannya itu seperti ini ya. Aku tahu itu benar, tapi aku tahu itu dari mana ya? Misalnya kayak gini ya. Misalnya kamu bilang, api itu panas. Pertanyaannya, kamu tahu dari mana api itu panas? Apakah kamu pernah menyentuh? Apakah kamu pernah diajari? Atau apakah kamu tahu dari orang lain? Nah, untuk contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita pengalaman langsung itu, misalnya gini ya. Misalnya ini es batu. Kamu tahu es batu itu dingin. Kamu tahu es batu itu dingin karena apa? Karena kamu memegangnya kan. Nah, yang kedua itu dari logika atau pikiran. Dari logika itu kamu tahu 3 tambah 3 itu 6 tanpa harus menghitung benda nyata. Itu juga disebut dengan pengetahuan dari akal atau rasional. Selanjutnya itu dari orang lain. Misalnya itu kayak seperti kita di sekolah, kita diajari dengan guru kita ya. Kamu tahu ibu kota Indonesia itu Jakarta. Nah, ini juga disebut pengetahuan dari otoritas atau sumber lain. Intinya, epistemologi itu selalu bertanya, dan epistemologi itu membantu kita untuk, yang pertama, tidak mudah percaya begitu saja. Yang kedua, memastikan informasi itu benar atau tidak. Yang ketiga, memahami cara berpikir dan mengetahui sesuatu. Poin yang ketiga itu aksiologi. Nah, aksiologi ini membahas buat apa sih ilmu itu digunakan. Nah, jadi kita itu bukan cuma tahu, tapi kita juga memikirkan dampak aksiologi ini ke depannya itu seperti apa. Contohnya itu teknologi. Teknologi itu kan bisa membantu kehidupan manusia. Tetapi teknologi itu jika disalahgunakan
juga bisa berbahaya. Nah, makanya di sini ada nilai yang namanya nilai dan etika. Contohnya itu seperti HP, internet, atau aplikasi untuk komunikasi, belajar, hiburan. Teknologi ini kita harus selalu bijak dalam penggunaannya. Jangan sampai kita salah gunakan itu untuk melakukan hal-hal yang negatif ataupun untuk membuat sesuatu yang hoax. Nah, intinya aksiologi itu untuk apa ilmu itu dipakai. Poin yang keempat, keterkaitan. Kalau digabungkan, ketiganya itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Mengapa begitu? Karena ontologi itu menentukan apa yang dipelajari, epistemologi itu menjelaskan bagaimana cara mengetahuinya, dan aksiologi itu menilai untuk apa ilmu itu digunakan. Dengan demikian, ketiganya itu menjadi fondasi utama dalam filsafat ilmu, karena bisa membantu ilmu itu berkembang secara benar, sistematis, dan bertanggung jawab. Sekian dari penjelasan saya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.